Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bahwa pagi ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita membangun ibadah di dalam rangka perayaan unduh-unduh tahun 2020. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membangun ibadah dengan sukacita walaupun kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Janganlah kita kehilangan sukacita, karena itu marilah kita akan dengan sukacita mengucap syukur atas segala berkat rahmat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama membangun ibadah kita, dan akan kita awali dengan kita akan mengucapkan pembukaan dengan secara bersaut-sautan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena banyak anugerah yang Tuhan curahkan siang dan malam, di laut dan di darat, tiap musim yang cerah, di saat tenang dan di saat badai. Kami bersyukur untuk kemurahan yang telah Tuhan berikan dengan lembut setiap waktu. Mari bersyukur dalam segala hal, karena Tuhan menjanjikan pemeliharaan dengan penuh cintanya yang kekal. Semua hal yang kita terima berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita harapkan bersumber pada kasih Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memulai ibadah kita dengan kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 Tabuh Gendang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh syukur kita awali hari raya unduh-unduh kita saat ini. Mari datang kepada Tuhan, kita meneduhkan hati kita. Dengan penuh sukacita, mari datang kepada Tuhan seraya mengaku bahwa sumber segala berkat hanya ada dalam kasih dan kemurahan Allah yang menciptakan hidup dengan sempurna dan yang terus memelihara dengan cinta dan kasih-Nya. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah syukur perayaan unduh-unduh kita saat ini didasari atas kesaksian firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari bersama-sama kita mengungkapkan pujian syukur kita dengan menyanyikan NKB 133 bait yang pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan
Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hati kita dilingkupi oleh rasa syukur ketika keadaan baik-baik saja. Seperti bunga yang mekar, seperti daun yang segar, seringkali membuat orang mudah sekali bersyukur. Tapi kita juga tahu bahwa bunga daun ini tidak pernah bertahan lama. Ia akan segera layu, gugur, dan rapuh. Begitupun kehidupan kita. Tidak ada yang beda. Karena itu membutuhkan penyerahan diri yang total kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Mari terus menyerahkan diri pada rengkuhannya. Dan setiap doa kita adalah ungkapan penyerahan diri itu. Mari bersama-sama mengungkapkan penyerahan diri kita melalui pujian Kidung Jemaat 26 bait yang kedua. Mampirlah dengar doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita ungkapkan penyerahan diri kita, seraya kita membuka hati pikiran kita untuk dipenuhkan dan dikuatkan oleh sabdanya. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ketika kami mengingat setiap berkat-Mu dalam hidup kami, betapa hati kami penuh syukur Tuhan. Melalui matahari yang bersinar terang, burung yang berkicau, bunga yang mekar, kami menghayati bahwa Engkau senantiasa memberikan harapan baru bagi kehidupan. Karena itu sadar bahwa hidup kami penuh dengan kerapuhan, kami menyerahkan diri kami kepada-Mu. Kiranya kami selalu diingatkan untuk senantiasa bersandar kepada kekuatan Tuhan yang memberikan kami harapan. Karena itu ampuni kami, jikalau seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami ketimbang kami mengandalkan Engkau. Inilah kami yang penuh dengan keterbatasan dan dosa yang lebih sering larut dalam rupa-rupa kehidupan dunia yang penuh godaan. Karena itu kami sadar tanpa sabda-Mu kami tak pernah mampu berbuat apapun. Inilah kami yang menyiapkan hati kami untuk Engkau sapa, Engkau cerahkan, Engkau kuatkan dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkati kami yang mendengar, berkati kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Karya Roh Kudus kiranya memampukan kami, tidak hanya merenungkan tapi melakukan dalam laku nyata hidup. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami. Kami serahkan dalam nama Sang Kristus Yesus, sabda yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Saudara yang kekasih, yang berbahagia,
adalah setiap orang yang dengan penuh sukacita membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih berbahagia yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat merayakan unduh-unduh, Hari Raya Ucapan Syukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Mungkin ini adalah pertanyaan klise, pertanyaan yang usai. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat video pendek berikut ini. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, melalui video tadi kita diajak untuk melihat ada banyak sekali situasi yang sebenarnya menurut kita sulit dan tidak patut untuk disyukuri. Itu adalah situasi yang oleh banyak orang itu diharapkan dan juga didoakan. Tapi kita yang sudah ada di sini, kita yang sudah mengalami itu, seringkali menganggap hal itu biasa saja dan tidak patut untuk disyukuri. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun mungkin situasi kita di tengah-tengah pandemi ini tidak mudah, kita dipanggil untuk bersyukur dalam segala keadaan. Tema ibadah kita pada saat ini. Mengapa demikian? Karena menurut Paulus, hidup kita ini tidak terjadi secara kebetulan. Hidup kita ini pun juga tidak pernah mandek. Tapi hidup kita ini berjalan senantiasa dalam penyertaan Allah yang adalah sumber kasih dan sumber damai. 2 Korintus 13 ayat 11 mengungkapkan itu. Lalu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa wujud orang yang disertai oleh Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu? Paling tidak ada 4 hal yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan kita. Yang pertama adalah bersukacita, bergembira atau bunga. Yang kedua, berusaha menjadi sempurna. Dan yang ketiga, sehati sepikir. Yang terakhir adalah hidup damai, hidup rukun. Perikop kita kali ini diawali oleh Paulus dengan kata akhirnya, saudara-saudara.
Ini menunjukkan bahwa bagian ini adalah suatu kesimpulan dari surat panjang nasihat penggembalaan yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus. Mengapa 4 hal itu muncul sebagai nasihat Paulus? Kita tahu saudara-saudara, karena jemaat Korintus menurut Paulus itu tidak berjalan di jalan perintah Injil. Mereka tidak berjalan sebagaimana harusnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat Korintus ini jemaat yang mudah sekali terpecah-pecah, mudah sekali diprovokasi. Mereka terpecah-pecah, berselisih, bertikai karena berbagai alasan. Ada persoalan ekonomi, ada juga selera karena masalah teologi yang berbeda, dan persoalan-persoalan yang lain berkaitan dengan gaya hidup maupun persoalan sosial. Nah, kondisi jemaat yang demikian, saudara-saudara, ini tidak akan mampu menjadi berkat, tidak akan mampu menampakkan akan kehadiran Tuhan, namun justru akan menjadi batu sandungan. Jemaat Korintus menghabiskan energi mereka untuk ngurusi hal-hal yang berbeda, sehingga mereka bertikai, mereka iri hati, dan tidak selesai perbedaan itu diributkan. Nah, bagaimana melawan situasi jemaat Korintus yang demikian? Karena itu di akhir suratnya Paulus menasihatkan 4 hal tadi. Bersukacitalah, bergembiralah. Mengapa? Orang yang bersukacita, saudara-saudara, itu adalah orang yang mampu fokus pada hal yang baik. Orang yang fokus pada hal yang positif, fokus pada apa yang saya miliki, apa yang ada pada saya dan diberikan Tuhan. Bukan hal yang tidak saya miliki. Bukan hal yang tidak ada pada saya, tapi itu ada pada orang lain, lalu itu yang kemudian kita urusi dengan seluruh energi kita. Segala keadaan mungkin tidak ideal seperti yang kita harapkan. Namun bukan berarti tidak ada kebaikan yang tersimpan di balik hal yang tidak ideal itu. Tugas kitalah yang terus-menerus untuk mencarinya. Karena itu kita pun dipanggil untuk berusahalah menjadi sempurna. Yang sebenarnya bahasa aslinya lebih tepat ini diterjemahkan menjadi utuh atau lengkap. Mengapa keutuhan yang lengkap ini harus diusahakan? Karena ketika persekutuan jemaat itu utuh, saling melengkapi, maka disitulah jemaat itu akan menjadi berkat. Jemaat itu tidak umek sakarepe dhewe, tidak meributkan hal-hal yang mereka hadapi, yang sebenarnya itu merupakan hal yang alami, perbedaan misalnya. Karena itu musuh keutuhan itu adalah perpecahan, seperti yang dialami jemaat Korintus. Nah, bagaimana keutuhan itu bisa terwujud? Maka Paulus menasehatkan, sehati sepikirlah, hiduplah damai, hiduplah rukun. Nah, itu panggilan selanjutnya. Melu hati dan pikirannya siapa? Kalau di tengah jemaat, tengah persekutuan itu ada banyak orang yang berbeda. Apakah mengikuti mereka yang punya kuasa, mengikuti mereka yang statusnya lebih tinggi? Tidak, sama sekali tidak. Tapi mengikuti hati dan pikiran yang dilekatkan, yang diletakkan pada Sang Kristus sendiri. Dan orang-orang yang demikian, orang-orang yang hati dan pikirannya melekat pada Sang Kristus itu pasti orang-orang yang cinta damai. Beda pendapat, hal yang biasa. Perbedaan itu sesuatu yang wajar. Tapi yang diperjuangkan adalah ya opo, kerukunan, kedamaian, itu menjadi hal yang penting. Karena disitulah orang bisa menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, jika keempat nasihat Paulus itu dapat diperjuangkan, maka Paulus mengungkapkan, bisa dipastikan orang yang hidup demikian ini, ia akan mengalami penyertaan Allah, sumber kasih dan damai itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernah enggak saudara-saudara melihat ada orang yang sudah memiliki banyak hal, memiliki hal-hal yang bagi orang lain itu masih diperjuangkan, tapi terus menggerutu, tidak ada rasa syukurnya? Mungkin banyak,
Contoh kecilnya yang tadi juga kita lihat pada video tadi. Nah, apalagi saudara-saudara di saat pandemi COVID-19 ini mungkin hal yang demikian pun terjadi. Ada banyak orang yang sulit untuk berdamai dengan situasi baru yang kita hadapi. Akibatnya ucapan syukur pun terasa berat. Masa aku harus bersyukur di tengah kesulitan ini? Ya aku harus bersyukur. Maka yang ada adalah gerutu dan gerutu. Orang mengungkapkan, seandainya saya bisa keluar rumah dengan bebas. Sementara sebenarnya keadaan kita yang bisa di rumah itu adalah keadaan yang diharapkan oleh mereka yang terpaksa kerja di luar, yang tidak bisa di rumah saja. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur dalam keadaan yang baik itu memang mudah. Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Mengucap syukur dalam keadaan yang berbeda, tanpa merasa bahwa hidup ini disertai oleh Tuhan, bokal. Mustahil orang bisa bersyukur. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang sungguh-sungguh mampu bersyukur di tengah segala keadaan, maka disitulah sebenarnya orang sudah melekatkan hidupnya, hati dan pikirannya pada Sang Kristus, sumber damai, sumber kasih. Bersyukur bukan saja ketika saya sudah mendapatkan ini dan itu dari Tuhan, tapi orang juga akan bersyukur ketika sebagai orang yang sudah disertai oleh Tuhan, apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya lakukan bagi Tuhan kepada orang-orang di tengah dunia saya sekarang. Jadi bersyukur bagi orang yang percaya itu bukan karena ia mendapatkan, tapi karena ia mampu memberikan, mampu melepaskan demi kebaikan, demi kesukacitaan, demi damai, demi kerukunan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajak untuk bersyukur dalam segala keadaan melalui hari raya unduh-unduh. Sekalipun mungkin bagi warga jemaat GKJW Bondowoso, ini bukan unduh-unduh pertama yang ideal. Biasanya kita tidak seperti ini. Tapi mari kita bersyukur dalam segala keadaan ini. Dalam sejarahnya, unduh-unduh di GKJW itu juga dibangun dari situasi yang tidak hanya ada sukacita, ada banyak kesulitan. Dan lumbung pirukunan yang digagas pada waktu itu adalah jawaban. Supaya persekutuan tetap terjaga, sukacita tetap membuncah, kesehatian, sepikir, kerukunan, kedamaian itu tetap ada. Jemaat Kristen pada waktu itu bertumbuh dalam keutuhan. Ada orang lain yang berkekurangan, maka kita dipanggil untuk membagi yang kita punya. Disitulah sekali lagi lumbung pirukunan itu bermula. Nah, dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, apa panggilan kita? Pastilah bersyukur dalam segala keadaan. Untuk apa kalau kita tetap mengungkapkan rasa syukur dalam unduh-unduh di tengah pandemi ini? Sekali lagi saudara-saudara, yang pasti adalah untuk menyatakan kasih dan penyertaan Allah di GKJW, secara khusus di Jemaat Bondowoso, supaya dipastikan bahwa tidak ada saudara kita yang berkekurangan, saudara kita yang perlu ditopang, yang harus dilayani, supaya kehidupan jemaat ini juga berjalan dengan baik, supaya melalui dana persekutuan ke Majelis Agung, pelayanan di GKJW pun juga boleh terlayani. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu sekali lagi, selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita membangun hidup yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, sejak dari dalam keluarga kita. Karena alasan bahwa hidup kita, perjalanan kita disertai oleh Tuhan, sumber kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang yang sudah diselamatkan seluruh bumi, mari kita
mengucapkan pengakuan kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita. Mari mengungkapkan persembahan minggu dan secara khusus persembahan syukur unduh-unduh yang didasari atas pengakuan yang akan kita ungkapkan secara bersautan. Mari menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu, Tuhan, karena daripada mula segala sesuatu mengalir sempurna. Kiranya Engkau membuat kami mampu berbagi kasih dalam kasih-Mu. Terpujilah Allah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita, dan kita juga ungkapkan pujian syukur kita melalui NKB 208 bait 1 dan 3. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan sapaan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang menjadi sumber segala kebaikan, pengharapan dan berkat, kami datang kepadamu dengan penuh syukur untuk setiap hari baru yang berarti harapan baru bagi setiap milikmu. Inilah kami yang bersama-sama dengan keluarga mengungkapkan rasa syukur melalui ibadah yang kami bangun. Kiranya kami senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Secara khusus di tengah-tengah kami menghayati berkat-Mu, di tengah keadaan yang tidak selalu baik di masa pandemi ini.
Kami ingin tetap memandang Tuhan sebagai sumber segala berkat. Karena itu inilah kami yang mempersembahkan rasa syukur kami melalui persembahan minggu maupun persembahan unduh-unduh. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami menyerahkan setiap orang yang beribadah pada saat ini, kiranya dimampukan untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dalam menatap hari demi hari. Berkatilah para orang tua dalam bekerja, dalam mendampingi anak-anak mereka. Berkatilah anak-anak dalam bertumbuh, dalam karakter, dalam pengetahuan yang baik. Kau memberkati mereka yang masih dalam masa pendidikan. Kau memberkati mereka dengan kekuatan sehingga dengan takut akan Tuhan, mereka mempersiapkan hidup masa depan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang usia lanjut, Tuhan menopang dan terus menguatkan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada waktu-waktu ini berhadapan dengan berbagai pergumulan hidup. Tuhan menghibur dan menguatkan. Secara khusus kami mengucap syukur atas saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahnya usia pada pekan ini. Kami menyerahkan Bapak Wagiren Yusak, Saudari Iren Yolan Karisti, Bapak Venda Dalnitraga, Bapak Pendeta Emeritus Sugiri Sayus, Ibu Utami Sumani Suwarso, Ibu Mangayu Susanti Tri Agustinus, dan Bapak Edwin Juniarto. Kiranya rasa syukur mereka terus bertambah karena Tuhan memberkati mereka dengan segala hal yang baik melalui usia baru. Tuhan, kami juga berserah ke dalam tangan-Mu perjalanan bangsa dan negara ini. Engkau memberkati para pemerintah yang terus berjuang, berupaya melakukan kebaikan. Engkau memberkati warga negara dalam mengupayakan kebaikan memasuki masa-masa normal yang baru yang akan kami hadapi. Kiranya kami dimampukan untuk menjaga diri dan juga menjaga sesama. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya setiap langkah hidup kami adalah perjalanan yang dilimpahi dengan rasa syukur di tengah segala keadaan. Berkatilah kemanapun kami melangkah, dan jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Inilah syukur permohonan kami minta dengan penuh iman dan harapan di dalam Sang Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu sudah sepatutnya kalau kita senantiasa berterima kasih kepada Sang Kristus, betapa kebaikannya nyata dalam hidup kita. Karena itu mari bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Yohan yang mengajak kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih.
hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ini terkadang seperti perjalanan mengayuh sepeda. Untuk sampai pada tujuan yang dibutuhkan hanyalah teruslah mengayuh. Jangan mandek, apalagi mundur ke belakang. Oleh karena itu, supaya perjalanan itu bisa dinikmati, mari terus bersyukur dalam segala keadaan. Dan menjadikan hidup ini sebagai ungkapan syukur. Mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini dengan penuh sukacita, dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, melindungi, dan menopang saudara-saudara menjalani kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.